presented by White Balance. Dan ya Yohana nggak sendirian nih, udah ada Winda Nova. Hai. Dan sekarang kita lagi ada di Gita Bawana. Ini di Jalan Komplek Batu Nunggal nomor 219. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya Win ya. Pastinya dong. Yes, tapi sebelum itu kita bakal lebih tahu dulu nih sebenarnya Winda Anova tuh sebenarnya siapa sih gitu, biar orang tuh nggak pada apa namanya bingung gitu loh Win. Tapi kayaknya udah pada tahu deh. Aduh, bingung banget ya. Udah kayak gitu. Nggak apa udah pada tahu, udah kita ngomong aja gitu. Nggak terus. Kalau misalnya Winda tuh kan awalnya gue tuh taunya dari Instagram. Yeah. Instagrammu kan followersnya udah bejibun tuh. Wow. Itu tuh gara-gara apa sih awalnya tuh? Jadi aku tuh ibu rumah tangga sih sebetulnya. Aduh merendah ya merendah. Itu dulu yang dikeluarin ya. Ibu rumah tangga anak satu ya? Anak satu betul. Oke. Kebetulan juga influencer. Aduh ada nggak sih influencer yang klaim dirinya influencer? Kayaknya gue doang deh. Nggak apa-apa kan, memang betul, nggak apa-apa. Iya. Jadi Winda itu siapa ya, manusia biasa sih. Gitu. Aduh. Ya tapi kan awalnya tuh dirimu karir tuh sebenarnya MC kan? MC betul. Awalnya Itu MC di salah satu pariwisata. Itu kebudayaan Sunda, Sawang Lungujo. Lebih tepatnya angklung konduktor sih. Oh, Iya, kayak terus gitu. dari Iya, mana yang ini? main angklung kayak gitu. Pokoknya ini banget lah, mojang banget lah Oh, gitu. gitu. Sunda banget gitu kan. Oke. Teteh Sunda banget yang kalem kemayu kayak gitu. Oke, jadi Iya. awal dari situ. Awalnya dari situ kurang lebih 4 sampai 5 tahun sih di Sawang Lungujo. Oke, tapi kalau kerja-kerja sampingan nih, ada nggak sih yang lain lagi gitu? Ngurus anak, Bu. Iya, Sampai ya. sakit. Sampai kadang itu. Oke, baiklah. Nih dari tadi kita Iya. ngobrol-ngobrol pakai face shield. Sebenarnya kan Bener. kita sudah jaga jarak Betul. ya. Nah, gimana kalau kita buka saja? Boleh. Boleh? Ya. Yuk, Lagi satu, juga dua, kita tiga. udah protokol kesehatan ya, Sudah. udah mencuci tangan juga. Iya, jangan lupa pesan ibu ya, mencuci Betul. tangan, menjaga jarak, terus apalagi memakai masker, Iya. tidak berkerumun. Kalau ini konteksnya berbeda karena kita lagi mau ngobrol-ngobrol seru, sudah ada jaga jarak juga. Betul. Ya kan. Nah tadi udah disebutnya sama Winda Anova. Ini Iya. Instagramnya winda.anova, jangan lupa di follow ya. Nah terus abis kayak gitu kamu berarti membagi waktu antara si karir kamu ini sama sekarang ngurus anak. Betul. Anaknya umur berapa Bu? Anaknya masih bayi, Masih- kemarin tuh ulang tahunnya yang ke 1 tahun. Oh, Jadi baru baru 1 tahun. Oke, dan kalau misalnya tadi udah ngobrol-ngobrol ternyata Winda adalah seorang angklung konduktor, Betul. terus juga seorang ibu MC. rumah tangga, MC gitu kan ya. Aku juga mau memperkenalkan diri biar promosi juga dong. Ini siapa sih sebenarnya duduk di sini Iya, ya kan? bener-bener. Siapa gitu ya. Jadi aku adalah host di sini sebagai host Beauty Talks. Jadi kalau misalnya kamu selalu pantengin Beauty Talks pasti ada akunya. Cuman paling yang di sini langsung berbeda-beda. Winda jadi siapa, dia jadi siapa gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Untuk para beauties, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrolin soal sesuatu yang menarik dari Winda Anova ini. Karena Wow. aku tuh pengen tahu gitu kayak gimana sih ngebagi waktunya gitu. Kamu kan karir iya, berarti kamu MC masih kan? Masih. Terus anak masih baru satu Baru tahun. 1 tahun. Itu gimana tuh? Harusnya kan anak 1 tahun tuh harus masih dipegang-pegang apa segala macam sama ibunya, bapaknya gitu. Ya, sebenarnya masih penyesuaian sih ya. Mm-mm. Karena kan aku juga kehitungnya ibu baru, Mm. ibu Ibu muda muda, gitu ya. kan. Yang biasa emang biasa kerja, karir, terus tiba-tiba kayak married, terus hamil, melahirkan, ngurus anak dan sendiri juga gitu. Maksudnya nggak dibantu ada neni atau mbak seperti itu. Oh, nggak ada ART ya? Iya, Oke, betul. oke, baiklah. Jadi itu yang membuat kamu emang sebenarnya sempet shock nggak sih sama kejadian kayak gitu? Dibilang shock pasti dong ya. Ah. Secara aku kan belum pengalaman ya, dan juga ibu baru punya anak 1, tapi itu learning by doing juga sih. Oh, Terus oke. aku juga lihat orang tua sebelumnya kayak gitu, terus kayak pengalaman orang lain gimana sih cara ngurus anak itu kayak gimana. Oke. Aku belajar juga. Shocknya pasti ada, kayak ngalamin baby blues ada. Terus kayak aduh, gue biasa kerja, gue masih muda, tiba-tiba kayak vakum di rumah, hamil 9 bulan. Itu kan ada jarak rentang waktu yang cukup lama gitu, panjang kan. Pasti kayak ngalamin stres pasti. Cuma balik lagi sih,
anak tuh bikin kayak aku tuh jadi kuat dan jadi semangat, justru jadi kayak hidup baru gitu. Ngerasain ada seseorang yang bener-bener disayang, ternyata tuh kayak gini gitu. Karena ada juga loh, maksudnya ibu-ibu muda gitu ya, atau mungkin nggak harus muda gitu, maksudnya ibu-ibu di kalangan yang memang udah punya anak tuh tiba-tiba baby blues kayak gitu. Kamu sempat mengalami itu nggak sih? Pasti, aku rasa sih hampir semua ibu kayaknya ngalamin baby blues tuh. Cuma emang beda-beda ya baby blues setiap orang gitu. Aku ngalamin karena aku itu ngurus anak sendiri dari mulai lahir, terus begadangnya, karena suami kerja ya, karena suami kerja gitu setiap hari. Pasti dong kayak ngerasa sendiri, tiba-tiba nangis nggak jelas tanpa alasan. Serius ya, serius kayak gitu, stres. Cuma balik lagi kalau ngeliat anak tuh kayak oh my god, malaikat gitu. Jadi yang bikin capek tuh hilang gitu rasanya. Itu anak sendiri. Betul. Terus kalau misalnya kamu kan nih tadi sebagai influencer gitu ya. Terus sekarang udah punya anak. Terus kamu masih ngejalanin di Instagram ya, Instagram kamu yang udah ratusan ribu gitu followersnya ya kan. Itu kamu ada perubahan nggak sih atau nggak dampaknya ada apa gitu di kamu tuh? Dampaknya Instagram gimana kah gitu? Sebetulnya kalau Instagram tuh sebenarnya toxic juga ada gitu ya. Bener. Jadi aku tuh tipe yang dari zaman muda, muda sekarang juga masih muda sih, maksudnya dari zaman belum punya anak, belum punya baby, Instagram tuh suatu kayak rutinitas yang kayak tiap hari harus post gitu, gue harus eksis, terus gue harus kayak seenggaknya gue nge-influence orang dengan apapun itu, lifestyle kah atau sharing mengenai apapun itu gitu kan, berbagi kegiatan hari ke harinya seperti apa kayak gitu. Nah setelah punya anak, justru sekarang kontennya lebih ke anak, lebih ke baby. Iya bener, itu juga lucu juga sih. Terus kayak yang biasanya nanyain aku personal, tiba-tiba sekarang nanyanya ke baby kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak sih dapat komen-komen yang agak-agak pedes gitu ya? Karena kan kamu masih muda, terus kamu tiba-tiba menikah, dan dari kurun waktu dari menikah ke punya anaknya nggak terlalu jauh, karena alhamdulillah emang itu rezekinya ya, rezekinya langsung dikasih anak gitu kan. Terus ada nggak sih komen-komen netizen gitu yang kayak, ih lu kok gini sih, terus kamunya yang jadi kayak kok gini sih ngomongnya kayak gitu, kayak mau pengen marah gitu. Pasti. Soalnya kalau setiap aku ngepost tuh otomatis yang positif sih gitu kan. Tanpa netizen tahu yang sebenarnya terjadi itu apa gitu. Kayak netizen tuh rata-rata cuma ngejudge doang. Misalnya aku banyak postingannya kayak sekarang misalnya setelah aku punya baby ya, postingannya main kayak tiba-tiba ada gimana sih kerjanya main mulu, urusin tuh baby lu masih ini di rumah sama siapa. Sumpah ada kayak gitu. Terus kayak bukan contoh yang baik, bukan ibu yang baik itu ya apa, itu ngejudge padahal kayak lu tau gak sih gue tiap malam begadang ngurusin anak kayak gitu kan, yang misalnya tidurnya jam 2, jam 3, tiba-tiba anak bangun jam 5 harus bangun juga gitu, harus nyusuin juga. Mereka kan nggak tahu yang bagian itu kan, ngapain kamu share juga. Iya. Gitu. Terus gimana caranya Winda Anova ini menghadapi si komen-komen netizen yang menyebalkan itu? Kalau aku sih orangnya cuek sebetulnya. Cuma kalau udah pedes banget, ya aku nggak pernah balas sih, jujur. Kayak nggak pernah ada satupun yang aku balas. Paling kayak aku read terus kayak aku blok sih. Daripada aku pusing ya. Toxic ya. Iya, toxic. Bener. Lagi juga mereka prinsip aku kayak lu nggak tahu hidup gue, ya udah. Lagi juga lu ada peran apa dalam hidup gue? Emang lu bayar listrik gue? Emang beliin pampers dan susu anak gue? Gitu kan? Ya udah. Jadi langsung kesana aja pikirannya. Udah lah, bodo amat lo mau ngejudge gue ibu yang tidak baik, istri yang tidak baik, ya udah bodo amat. Soalnya terus satu lagi ya, aku tuh bukan tipe yang aku juga posting kayak selalu sendiri personal. Kalau nggak anak doang. Jarang juga kayak posting sama laki. Tiba-tiba kayak lakinya kemana sih? Ya Allah, buset, apa-apa dikomenin ya. Nanti juga kayak apa-apa dikomenin gitu. Tapi kalau misalnya dari sudut pandangnya suami nih, kalau misalnya ada komen-komen yang kayak gitu di Instagramnya Winda,
dia suka komen juga nggak sih, atau enggak kayak udahlah kamu nggak usah posting ini apa segala macam gitu, pernah nggak sih? Enggak sih, dia juga sama sih, basicnya kayak aku cuek, kayak ya udahlah bodo amat, mereka kan nggak tahu yang terjadi seperti apa tuh, realnya kan nggak tahu, ya udah biarin aja gitu. Oh jadi suami sih ya udah monggo aja gitu kayak gitu. Itu benar. kalau misalnya untuk menanggapi hal-hal yang negatif berarti itu dari Windanya sendiri aja gitu. Tapi selalu dapat support dari suami, Betul. dari anak apalagi ya. Keluarga besar semua support sih, Oke. orang tua, mertua semua support. Oh sampai mertua semuanya Iya. satu RT ya? Iya. Support semua ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kamu nih pernah nggak sih punya titik terendah gitu ya di dalam hidup kamu yang kamu tuh mikir kayak aduh kenapa sih gue gini banget gitu, pernah gak sih ada yang kayak gitu? Maksudnya kan kalau misalnya Winda Nova di dalam dunia Instagram itu kan selalu senang, Iya, selalu, benar. iya kan? Nah, jadi Nggak kita tahu aja ketemu ya. di sini. Nggak tahu aja gue tiap malam nangis nggak ada yang ngomong. Tapi ada nggak yang paling bener-bener terendahnya gitu? Kalau misalnya, karena menurut gue gini, kalau misalnya cewek nangis itu sebenarnya hal yang lumrah. Betul. Karena kita mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri kita Betul. gitu kan. Cuman kalau ini tuh bener-bener titik terendah yang kayaknya tuh sampai bener-bener ini kayaknya nggak ada yang sayang lagi di sama gue gitu misalkan gitu. Iya. Misalkan ada yang sampai mikir gitu atau apa, pernah nggak sih? Untuk titik terendah ya, ini sih paling pas lagi hamil sih, karena kehitungnya hamil di usia waktu itu 21 tahun cukup muda lah ya. Soalnya kan banyak juga yang nomor 21 ya pasti hura-hura main. Apalagi kan aku memang hidup di sosial media lah kasarnya, Instagram, kayak ngeliat Instagram kayak kok tiap misalnya lihat postingan teman-teman malam-malam dia hangout, bisa hahihi, kumpul-kumpul, sedangkan gue udah lagi bunting gitu, perut gede, nggak bisa kemana-mana. Pasti kayak kok gue gini ya, ada sih pasti kayak gitu. Kayak insecure kayak gitu ada banget pasti. Berarti insecure-nya tuh lebih ke sosial media sebenarnya ya? Betul. Nah, sosial media itu sebenarnya toxic ya. Kalau kita nggak emang memperlakukan dengan baik dan benar juga. Terus kalau kita kayak ngelihat sesuatu yang kayaknya nggak penting, nggak usah dilihat deh gitu. Oh, oke. Makanya dirimu kalau misalnya dapat komen-komen negatif langsung blok aja, udah malas kayak gitu kan. Oh, oke. Jadi insecure titik terendah dirimu adalah ketika lagi nggak bisa ngapa-ngapain, ngelihat Instagram teman, hangout, terus kayak kok gue nggak gini ya gitu. Iya, benar. Iya, pernah kayak gitu. Itu lagi hamil kan. Terus aku juga pernah di fase kayak aku nggak login Instagram. Saking aku Instagram tuh anjir toksik banget gitu. Itu kapan? Pas udah nikah apa belum? Udah nikah, pas lagi hamil sih kurang lebih. Apalagi hamil gede ya, soalnya pas hamil muda itu aku masih kerja. Aku tuh sebenarnya untuk kerja daily gitu setiap hari, itu emang setiap hari kan Senin sampai Jumat. Cuma sampai 9 bulan aku masih kerja, cuma kayak aktivitas yang masih nge-MC. Aku hamil 4 bulan pun masih ke luar negeri, Kak. Oh iya. Aku juga sempat mau nanya itu. Kamu ke Swedia ya? Iya, ke Swedia. Kamu ke Swedia dengan hamil 4 bulan. Dan itu kamu ya udah kayak ya udah karena emang passionnya kerja ya udah. Tapi nggak kenapa-napa. Maksudnya kan biasanya kalau hamil lagi naik pesawat tuh rada-rada riskan gitu, resiko tinggi gitu kan. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih. Aku lucu juga sekarang. anaknya, iya bener. Terus aku tuh emang anaknya keras, batu, dan emang rada badung sih. Maksudnya kayak susah dibilangin. Tapi untungnya dengan karena mental akunya kuat, kebayinya juga ternyata kuat loh gitu. Tapi aku emang tetap konsul ya ke dokter kayak, dok, aku 2 minggu lagi mau terbang nih, perjalanan jauh, boleh nggak? Terus dokternya lihat emang sih untuk kondisinya itu kan baru masuk trimester 2. Iya, trimester 2. Jadi ini buat beauties, kalau misalnya kamu masih belum tahu soal kehamilan itu seperti apa, kok tadi Winda bilangnya hamil muda, hamil tua itu sebenarnya trimesternya kehamilan ya. Betul. Gitu kan. Jadi ada 1 sampai 3 bulan, 4 sampai 7 sampai 9 kayak gitu. Jadi biar kita kasih knowledge juga nih buat beauties yang belum nikah atau enggak belum punya anak gitu kan, ternyata seperti itu. Dan akhirnya kamu di umur segitu kata dokter ya udah oke katanya gitu. Ya udah oke, karena pas banget itu sebenarnya belum masuk trimester 2. Cuma karena ngeliat akunya kuat, kayak ini jadinya juga kayaknya kuat deh. Maksudnya insya Allah kuat karena ibunya kuat. Support juga kan, kalau misalnya ibunya kuat otomatis katanya ke anaknya juga kuat. Alhamdulillah tuh di perjalanan sampai di sana 8 hari juga. Oh, 8 hari di sana. 8 hari di sana. Alhamdulillah nggak ada
Oke. kasus apapun sih. Oke, dan aku ngehnya mungkin aku mengartikannya yang tadi Winda bilang ibunya kuat, jadi janinnya kuat, itu mungkin yang kuat adalah mental ya. Betul. Bukan kuat fisik, karena gini, gue juga suka naik gunung kan. Waktu itu terakhir naik gunung yang paling tinggi adalah gue tuh naik Gunung Rinjani. Terus waktu itu dibilangin sama tim kita, lo harus kuat pikiran. Lu fisik mah udah pasti, mau lu kuat mau lu sakit ya udah itu mah pasti bakal kerasa gitu. Cuman Betul. kalau misalnya kuat pikiran mau lu sakit juga tetap pasti bakal dihajar kayak gitu. Setuju. Jadi mungkin kuatnya adalah di situ ya Win ya. Betul. Tapi ada nggak sih peran, kan tadi dibilangin bahwa satu RT keluarga itu kan selalu mensupport dirimu gitu kan. Yeah. Tapi kan diri kita sebagai wanita gitu harus apa ya namanya, menginspirasi diri sendiri gitu biar kitanya juga tetap kuat dalam segala hal. Itu gimana sih caranya Win? Caranya, kalau aku sih emang basicnya tuh anaknya dari kecil, dari remaja tuh emang udah terbentuk. Karena aku orang Sumatera nih kak, Oh, BTW orang aku tuh orang Sumatera. Sumatera. Tau lah ya orang Sumatera kerasnya seperti apa, udah terbukti lah kayak gitu. Karena didikan orang tua aku tuh keras kak, Oke. saklek gitu, bener-bener kayak aku udah mandiri dari remaja tuh udah kerja sebetulnya. Jadi aku kerja dulu baru kuliah. Emang Oke. udah cari duit dari SD dulu. Aku tuh SD tuh suka udah mulai jualan gitu karena Ya, aku juga sama. Iya. Dulu zaman SD gue jualan apa coba? Jualan lagu. Baru terus lagunya dimasukin ke CD, CD-nya dijual goceng. Kalau Winda apa kalau tuh? aku lebih ke makanan karena Oh, mama aku tuh suka makanan. masak karena kan orang Oke. Padang lah ya, jago masak rendang segala macam. Nah aku tuh jualin ke teman-teman aku ya, nasi bungkus lah, dalamnya tuh udah ada telur balado gitu. Enak banget. Coba dijual goceng ke teman-teman SD buat makan siang kayak gitu. Oh jadi emang dari kecil sudah terbentuknya seperti itu untuk mandiri ya. Betul. Untuk mandiri. Jadi untuk menguatkan diri sendiri ala Winda ini adalah memang harus dari pikirannya dulu ya. Benar. Harus mengeluarkan dulu sih aura-aura negatifnya kita gitu. Karena ada loh maksudnya bukan tipikal sih, ini pengalaman pribadi. Aku pernah kayak gitu, kayak selalu mikirnya tuh yang negative thinking mulu. Iya. Tapi akhirnya karena mikirnya negatif mulu jadinya negatif aja gitu. Benar, apa yang benar banget. dijalanin. Benar Ternyata banget. harus positive thinking dulu ya Win ya. Benar-benar. Oke, jadi emang itu yang harus di ini ya, yang harus di bold gitu. Ditekankan, betul. Buat para beauties yang lagi dengar dan lagi tonton juga. Jadi kamu emang jangan kira bahwa Winda Anova ini di Instagram kayak cuma hahihi doang aja betul. gitu ya kan. Ternyata ada lika-likunya ya. Pastinya. Di depan sih mungkin baik-baik saja. Di Benar, belakang pisau covernya- menancap ya. Betul. Pisau semuanya berdarah daging. Iya benar. Aku rasa nggak influencer ataupun orang biasa juga kalau kita mau share ke orang banyak, kita share kebahagiaan dong. Ya Iya. happy-happynya aja, yang baik-baiknya. Mm. Yang buruk-buruknya atau yang sakit-sakitnya udahlah simpan aja sendiri. Nggak perlu lah di-share ke orang lain. Justru jadi bikin orang lain juga terbawa akan itu gitu. Iya sih, Ya benar. nggak Jadi sih? kayak terinfluence juga gitu Iya. ya. Oke, tapi kamu ada nggak sih tempat satu orang atau mungkin beberapa orang yang menurut kamu ya closest friend kamu gitu ya, kalau misalnya kamu udah ini banget kayak gue butuh teman curhat, atau kamu tipikalnya adalah dipendem atau gimana tuh? Iya, Winda? aku dipendem sih. Oh dipendem. ada Jadi sih. nggak curhat ke suami atau ke keluarga atau ke teman gitu nggak? Enggak, itu sebenarnya nggak baik. Cuma aku orangnya dipendam, tapi lama-lama tuh jadi kayak bom waktu gitu. Nanti sekalinya curhat kayak blok semua. Oh, Kayak dari oke. A sampai Z, sampai orang yang dengerin bingung ini kapan gitu. Even pasangan sendiri kayak, oh lu curhatin yang kejadian kapan kayak gitu. Oh, oke. Jadi ada plus minusnya ya, Iya. plus minusnya. Cuman emang hal-hal seperti itu harus dikeluarkan, dan akhirnya betul. sekarang kalau aku nggak salah lihat sih di Instagramnya Winda Nova ini lagi nge-gym ya. Aduh, Bu, mohon maaf ya Bu. Kenapa? Ibu anak satu, udah pernah berojol ya Bu ya, lemak-lemak di mana-mana ya. Mohon maaf ya, ini kelihatannya udah better gitu, padahal sebelumnya kayak sapi ya, mohon maaf gitu. Oh iya, tapi kan nge-gym itu, olahraga itu bisa mengeluarkan hal-hal negatif yang dari dalam diri kita juga kan? Setuju. Oke, itu ada perubahannya nggak ketika sekarang nge-gym, dan kan kemarin pandemi enggak nih, Iya. walaupun sekarang masih pandemi sih ya. Iya. Cuma maksudnya kan sekarang udah agak-agak ada ya kelonggaran sedikit lah gitu. Iya. Ada nggak perbedaan? Sebenarnya nge-gym cuma cari kesibukan sih, Bu. Daripada gabut gitu ya di Oke. rumah. Terus lagian juga sehat juga. Hmm. Udah lama juga nggak nge-gym. Kayaknya udah emang aku kan suka olahraga sih Kak, dari zaman dulu gadis gitu. Aduh. Oke. Kan tapi masih kelihatan gadis kan? Mohon maaf Masih ya. gadisan kamu kayak daripada saya di sini. Ya ampun. Tapi kan kamu olahraga dari tahun
tahun kemarin juga kan gendong anak? Ya bener banget itu. Aku tuh sempet ngalamin baby blues dan insecure pastinya Kak. Karena kan aku pas hamil, itu pas sebelum hamil tuh berat badan masih normal lah ya. Normal tuh berapa tuh? Aku 48, 49 biasanya. Terus Itu tiba-tiba sepatu apa gimana sih? Itu 48 karena kan kecil tinggi banget. kan tingginya juga 158 Pak. Oh, ya, Bu, oke. Ya, Ya, kayak terus, gitu. terus. Tiba-tiba pas hamil, awal-awal hamil tuh aku masih slim Kak. Makanya aku ke Swedia hamil 4 bulan tuh aku nggak kelihatan hamil, perut masih rata, mohon maaf. Hamil 6 bulan pun aku nggak kelihatan buncit. Nah pas 7, 8, 9, blok naik 20 kilo, jedang gitu ya, kayak sapi, mohon maaf. Nah habis berojol, baru babynya 2 minggu, sebulan, kok timbangan gue masih gendut, apa insecure lah pasti. Itu langsung insecure. Cuma bukan hanya sih, karena berat badan naik, Iya. pipi jadi ini segala macam. Tapi di situ kamu gimana tuh biar kamunya pede lagi tuh? Karena kan kita kan biasa kerja di entertain gitu ya, Oh, di iya. depan layar. Seperti sekarang ini ya. Benar, kita nggak bisa pukul rata ya beauty standar ya kan. Yes. Enggak, yang gendut emang jelek gitu, enggak gitu ya. Aku nge-highlight itu. Maksudnya lo kurus, lo gendut, lo cantik ya cantik aja. Kalau hati lo baik ya lo tetap cantik kayak gitu. Yep. Cuma kalau untuk versi aku, karena berat badannya dia aku segini, tiba-tiba segitu, tetaplah ngerasa kayak minder, terus kayak gue biasanya nggak segini gitu loh. Nah, selain itu juga kan karena kalau kita misalnya berlebihan berat badan juga nggak baik untuk kesehatan gitu sih Kak. Lebih ke situ. Kamu lebih ke kesehatannya berarti ya. Benar, aku aware juga kan sama itu, sama kesehatan karena biasa olahraga juga dari dulu kayak gitu. Oke, jadi beauties, jadi kalau misalnya kamu sekarang misalkan, aduh gue gendut banget, jangan ngelihat cantiknya gitu ya, tapi Betul. lihat kesehatannya gitu. Benar. Karena kalau misalnya gemuk kita takutnya juga diabetes Betul. atau enggak ada hal-hal yang kita tidak tahu. Oh ternyata ada penyakit ini ya kalau misalnya kita misalkan berat badannya tidak ideal dan segala macam kayak gitu. Iya. Jadi apa ya? Menurut Winda berarti ini yang namanya cantik itu bukan dari fisik Betul. gitu ya, Bukan tapi hanya tadi look doang. dari hati ya. Dari hati. Kalau kita baik ke orang, nggak pernah nyakitin orang, pasti cantik kok kelihatannya. Wih, mantap sekali. Tapi ini aku mau nanya nih. Ini nanyanya sebenarnya out of the box ya. Jadi Aduh, karena apa aku nggak karena aku pengen tahu aja gitu kan, kamu sekarang hahihi senang gitu kan ya nanggepin netizen yang yang jempolnya kayak gitu ya kan. Bener ya. Kamu kayak masih fan-fan aja gitu. Tapi kamu pernah nggak ada satu momen gitu ya, momennya itu adalah ketika kamu sekarang umur segini, tapi mungkin di zaman dulu kamu tuh pernah sedih banget yang kayak mungkin sampai nangis kah, mungkin sampai teriak-teriak, aku nggak tahu. Tapi sekarang kamu nginget yang kayak gitu tuh jadi ketawa gitu ya, kayak ih gue ngapain sih kayak gitu, ya ampun kenapa gue menjadi malu gitu. Ada nggak sih momen kayak gitu? Aduh, banyak sih ya. Konteksnya apa dulu nih? Mulai dari Kayaknya banyak ya? Banyak banget. Dulu mohon maaf. Dulu masih remaja tuh bucin, ngejar-ngejar cowok kayak gitu ya. Masa secantik Winda Nova ngejar-ngejar cowok, masa sih? Masa? Emang iya? Banget. Aku tuh basicnya tuh bucin ya. Oke. Oh, jadi tapi nggak kegatelan kok. Tetap ya di highlight kayak gitunya, takut dijudge ya. Tapi kan ini zaman dulu. Iya, dulu waktu ya zaman kan? ABG lah ya. Masih ABG, Jadi kalau udah oke. suka sama orang tuh menggebu-gebu Kak. Oh, Kayak oke. lu sama gue, jadi kayak dipaksa cowoknya gitu. Itu kayak cowoknya kabur ngacir, gue kejar gitu. Tapi dipikir-pikir kayak, kok gue tolol banget ya. Tapi malah sekarang itu jadi bahan ketawaan Bener, ya kayak bener, gitu. bener. Karena sebenarnya Winda sama suami juga ketemunya ya gitu ya, nggak yang kayak tadi Winda bilang bahwa gua ngejar, enggak ya. Iya, Itu enggak. ketemunya di mana tuh sama suami? Itu aku kalau sama suami itu dijodohin sama sahabat aku. Oh, dijodohin. Iya. Jadi tidak ada yang saling mendekat atau menjauh ya. Bener. Ya dijodohin aja, ketemu Dijodohin. cocok, oh ya oke menikah Iya, gitu. betul. Oh, Maksudnya oke. cocok. Aku kan pacaran sama suami juga sebentar ya, 3 bulan. Tapi setiap apa namanya, kayak 3 bulan tuh berasa udah bertahun-tahun Kak. Mungkin karena udah chemistry-nya udah dapet kali ya, gitu kayak gitu. Oh, 3 bulan? Berarti sekarang udah setahunan lebih, Iya, 2 2 tahun tahun lah, 2 ya. tahunan lah ya, oke. Aku baru tahu loh itu pacaran cuma 3 bulan. 3 bulan. Terus kita kayak udah sebulan kayak, kok perasaan sebulan tapi kayak udah lama banget gitu. Saking udah nyambungnya gitu. Oke, Mungkin karena jodoh Kak juga. Oh itu, kali ya, oh iya mungkin. benar. Biasanya kalau jodoh itu selalu dilancarkan gitu ya, Iya, ya kan. Jadi iya. buat beauties nih kadang juga suka insecure Win soal Apa tuh? jodoh. Soal jodoh suka insecure juga ya kayak kenapa sih kok gue masih single? Kenapa sih gue masih
nggak punya pacar dan lain-lain yang kayak gitu, itu pasti bisa bikin, karena gue juga sempat kayak gitu, teman-teman gue juga sempat curhat kayak gitu, jadi kayak insecure aja gitu soal jodoh. Padahal kalau misalnya kita memperbaiki diri kita sendiri, ntar juga bakal ada kok datang yang kayak gitu kan, datang dengan sendirinya. Dan itu bakal dilancarkan juga ya. Kalau misalnya emang kita dari niat awalnya tuh baik, mau ibadah, bukan mau cari jodoh ya udah pengen kawin aja gitu ya. Karena ada juga yang kayak gitu kayak, umur gue udah 29 gitu, yang penting gue kawin. Enggak, yang penting cari hikmahnya, cari berkahnya. Ini lihat Winda Anova ya kan, tiba-tiba gonjreng menikah langsung dikaruniai anak 1. Mau lihat anaknya seperti apa, langsung di Instagramnya Winda, karena semuanya jadi anak semua ya. Dipantengin aja ya, dikepoin tuh winda.anova. Oke deh, kalau misalnya kayak gitu, thank you banget Win udah ngobrol-ngobrol banyak. Tapi terakhir boleh dong kasih wejangan sama beauties ini untuk soal insecure gitu ya, biar yang nonton dan yang dengar juga nggak insecure lagi sebagai wanita, dan kita menjadi wanita yang kuat gitu Win. Iya benar. Kalau berbicara tentang insecure, munafik ya kalau aku sampai detik ini nggak insecure. Pasti kita tuh kayaknya semua cewek pasti ngalamin insecure, kayak pernah ngerasa diri kita kurang. Intinya cuma bersyukur sih Kak. Self love aja gitu. Cintai diri lo. Kalau lo udah cinta sama diri lo, ya udah, apa sih yang harus lo minderin gitu. Yang penting gue pede sama diri gue cinta sama diri gue. Terus kayak nggak usah lah orang lain, kita nuntut orang lain buat suka sama kita. Cukup diri kita aja, cintai diri kita gitu. Mantap sekali. Thank you banget Winda. Jadi aku yang kayaknya kena wejangan ini. Oh ya benar juga ya, gue harus bersyukur. Kadang kita suka lupa gitu. Bener. Bersyukur kita bisa buka mata aja, harusnya harus bisa bersyukur ya dengan hal-hal kecil berarti maksudnya. Oke, terima kasih banyak Winda sudah datang ke Gita Bawana ini yang di Jalan Komplek Batu Nunggal nomor 219, yang kita ngobrol-ngobrol dari tadi soal keseruannya Winda Anova seperti apa di Beauty Talks presented by White Balance ini ya kan. Jadi kalau misalnya mau mengurangi kotoran-kotoran daripada, kan tadi kita ngomonginnya soal ini ya, apa? Menghilangkan kotoran di hati gitu. Betul. Kan. Nah, kalau mau menghilangkan kotoran di tangan ya pakai ini. Iya, betul. Ada di cleansing dan lain-lain segala macam kayak gitu. Wah, thank you banget, Men. Ini tadi quotes of the day-nya gokil banget. Aku seneng banget yang tadi self love-nya itu lah ya. Ini boleh aku bawa pulang? Ini boleh. Oke deh, kalau misalnya gitu beauties, kita balik dulu dan see you next episode. Bye bye.